Saudara, baju garis vertikal warna hitam putih jadi baju resmi relawan Ganjar dalam Pilpres 2024. Ganjar mengklaim motif hitam putih adalah pilihan Presiden Joko Widodo. Pertanyaannya, apakah ini simbol bahwa Presiden Jokowi resmi mengendorse, resmi mendukung Ganjar dalam Pilpres 2024? Kami akan diskusikan hal ini bersama anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Arya Bima, lalu ada juga juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto Andre Rosiade, dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Bang Andre. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Mas Bimo. Kemarin dalam acara silaturahmi 1 Muharram bersama relawan Ganjar itu sudah ditegaskan oleh Ganjar Pranowo, kemudian dari para relawan juga sudah menyampaikan kembali kepada saya waktu itu bahwa pilihan baju motifnya ini datang dari Presiden Jokowi nih Mas Bimo. Artinya sudah firm lah ya bahwa Jokowi ini mendukung Ganjar untuk Pilpres. Bukan mendukung, PDI Perjuangan ini mengusung Pak Ganjar Pranowo yang di dalamnya adalah Pak Joko Widodo. Pertama kali sebagai kader yang mengusulkan Pak Ganjar Pranowo itu adalah Pak Joko Widodo di dalam proses internal kader. Jadi bukan masalah hanya mendukung, mengusung. Ini yang saya perlu tegaskan bahwa sebagai kader, baju-baju yang sama merah itu adalah simbol kehormatan di internal partai kita. Pada saat kader itu dipersiapkan menjadi tokoh bangsa dalam proses elektoral, warna itu menjadi sesuatu yang penting untuk mewakili dengan tagline kalau dulu Pak Jokowi adalah kita, sekarang adalah Ganjar untuk semua. Ini kan memang dipersiapkan oleh partai. Dan ditambah garis-garis hitam putih satu komando itu maksudnya? nah, kalau itu adalah keinginan Pak Jokowi yang sukses, dia cukup mempunyai aja. Dulu kan kotak-kotak, kemudian ke putih, ya, kemudian sekarang untuk Ganjar adalah garis-garis yang tentunya itu menunjukkan sikap ketegasan seorang pemimpin. Tapi intinya bahwa itu adalah langsung keinginan Pak Jokowi bagaimana tagline Ganjar untuk semua. Kalau nggak salah, Ganjar untuk semua juga banyak dikonsultasikan oleh Pak Jokowi untuk simetris dengan Jokowi adalah kita. Ini yang untuk semua dengan berbagai segmen masyarakat yang sangat bineka, yang sangat pluralis, yang sangat beragam dari agama, suku, ras, dan agama. Ini yang menurut saya pembicaraan yang waktu itu kalau tidak salah habis lari Borobudur, lomba lari Borobudur ya, tangki atau hari apa lupa. Tapi intinya memang benar itu dan itu bukan hanya simbol dan bukan klaim ya, memang dari Pak Jokowi. Baik. Oke, Bung Andre, melihat sudah ada rilis baju kampanye dari tim Ganjar pakai pakaian motif garis vertikal hitam putih, datang dari Jokowi pula itu usulan pakaian itu, nggak khawatir nih dari pihak Prabowo-nya karena selama ini dibilang bahwa dapat dukungan dari Jokowi kemana-mana agenda bersama dengan Jokowi begitu? Ya, nggak perlu dikhawatirkan. Kami tentu tidak etis dan tidak elok mengomentari urusan rumah tangganya Mas Ganjar gitu loh. Yang jelas kalau Pak Jokowi itu Indonesia maju, Pak Prabowo itu Indonesia terus maju gitu. Karena komitmen Pak Prabowo adalah pemerintahan Pak Prabowo 2024 dan 2029 itu merupakan keberlanjutan pemerintah Pak Jokowi sebelumnya. Itu komitmen dari Pak Prabowo. Tapi kalau urusan rumah tangganya Mas Bimo, Mas Ganjar, kami diajarkan oleh Pak Prabowo tidak elok dan tidak etis untuk mengomentari urusan rumah tangga orang lain. Tapi kalau kecenderungannya Jokowi memilih untuk mendukung Ganjar di Pilpres, tidak khawatir soal itu, Bang? Itu biarkanlah masyarakat yang menilai, gitu loh. Kan selama ini kita mendengarkan komentar Pak Jokowi. Terakhir di Bogor Pak Jokowi terang menerang kok bicara tunggu dulu, belum saatnya. Kan jelas Pak Jokowi masih netral sampai saat ini. Itu kan jelas. Masa Kompas TV lupa pernyataan Pak Jokowi terakhir bertemu dengan ribuan relawannya di Bogor. Baru hari Minggu yang lalu. Gitu loh. Jadi
Kami sih tenang-tenang saja. Kami tidak etis dan tidak elok mengomentari rumah tangga orang lain. Fokus kami saat ini adalah terus bekerja, bagaimana menyampaikan pesan Pak Prabowo kepada masyarakat bahwa Pak Prabowo merupakan orang yang berkomitmen untuk melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat dunia dilanda krisis, kita butuh persatuan. Kita butuh pemimpin kuat yang bisa membawa Indonesia. Karena ini kalau mengutip kata Budiman Sujatmiko, temannya Mas Bimo, beberapa hari yang lalu waktu datang ke Kertanegara, Mas Budiman menyampaikan Indonesia itu seperti kapal besar. Oke, tapi kalau kita merujuk lagi dari baliho yang beredar belakangan ini, Bang Andre, mohon maaf saya potong, baliho yang beredar belakangan ini, foto Pak Prabowo bersama dengan Pak Jokowi itu gimana akhirnya? Akhirnya kan dengan muncul seragam dari tim kampanyenya Ganjar melunturkan makna bahwa Jokowi mendukung Prabowo Subianto di Pilpres. Ya, namanya juga usahanya Mas Ganjar, tentu kami hormati. Yang jelas juga Pak Jokowi pun juga tidak mempermasalahkan kalau ada baliho-baliho itu. Gitu. Bahkan baliho-baliho itu ternyata setelah dicek dipasang oleh pendukung-pendukung Pak Prabowo, bukan oleh kader-kader Gerindra, tapi masyarakat umum yang menginginkan Pak Prabowo jadi presiden dan juga melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Itu yang terjadi, dan rata-rata mereka adalah pendukung-pendukung Pak Jokowi di 2019 yang lalu. Itu loh yang bahkan saya ke kampung Mas Bimo hari Senin minggu lalu ke Solo, saya turun pesawat ke Solo, lalu saya makan di Soto Gading 1, tempat rumah makan favoritnya Presiden Jokowi. Saya turun dari mobil, itu tukang parkir nyamperin saya, Mas Andre ya? Iya, Mas, kami sekarang Pak Prabowo. Kenapa Mas? Saya bilang, karena kami ikut Pak Jokowi. Jokowi, Pak Prabowo. Lalu saya masuk ke dalam restoran, pelayannya juga ngomong yang sama. Jadi Mas pada Andre, intinya nggak masalah lah ya soal ini. Sekarang kami Pak Prabowo. Itu loh suara akar rumput loh yang saya temukan, dan itu restoran langganannya Pak Jokowi. Soto Gading 1. Mas Bimo tahu persis sebagai anggota DPR RI Dapil Solo Raya itu. Oke, saya kasih kesempatan Mas Toto kalau begitu. Kalau melihat dari pergerakannya kemarin nih saat silaturahmi itu, tampaknya Ganjar lebih maju satu langkah mendapat dukungan dari Jokowi. Anda merasa demikian juga atau gimana nih Mas Toto? Gini loh, pemilu 2024 itu adalah memperebutkan suara mayoritas pemilih, bukan memperebutkan hatinya Jokowi. Jadi agak lucu nih kalau kita lihat bahasan beberapa bulan terakhir ini lebih kepada pertanyaan siapa sih yang bisa kemudian mengambil hatinya Pak Jokowi. Itu saya pikir sebagai sebuah bagian dari isu kampanye menarik. Tetapi kalau terus-menerus masuk dalam isu itu, kampanye kita nggak akan berkualitas. Karena kita nanti akan berlomba melihat mengenai siapa yang baliho, spanduknya, billboardnya lebih banyak. Siapa yang kemudian lebih pamer ketika sering bertemu dengan Pak Jokowi. Dan kalau kita lihat tadi semangatnya Bung Andre bercerita sampai ada di tukang parkir di Soto, itu menunjukkan hal seperti itu. Kenapa buat saya menyedihkan, baik itu buat Mas Ganjar ataupun Pak Prabowo, kalau berhenti pada isu ini. Lalu Anda ini hanya sekedar ingin jadi little Jokowi atau ingin jadi seorang leader. Seorang leader itu bicara diferensiasi kepemimpinan. Gagasan Anda apa? Ketika bicara mengenai melanjutkan kepemimpinan Jokowi, kebijakan apa yang Anda ingin lanjutkan, apa percepatan yang ingin Anda lakukan. Bukan adu gimmick dan bahkan adu menjilat. Ini yang saya takutkan kemudian nanti akan jadi sebuah pola baru. Pesan ini saya sampaikan dalam konteks buat Pak Prabowo ataupun Mas Ganjar ya. Itu yang menurut saya perlu jadi catatan. Tetapi memang harus diakui sebagai sebuah taktik adalah sebuah fakta bahwa Jokowi pengaruhnya masih besar karena tingkat kepuasan publiknya sangat tinggi. Tetapi bagaimana kecerdasan menerjemahkan diri menjadi paling pantas menjadi penerus Jokowi, itu yang kita tunggu dengan berbicara hilirisasi. Dengan menunjukkan siapa yang lebih hatam mengenai menjelaskan tentang IKN dan infrastruktur. Bukan adu baliho atau adu pamer mengenai siapa yang kemudian lebih sering bertemu dengan Pak Jokowi. Itu tapi sedikit banyaknya nih Mas Toto, ini kan juga pasti akan berpengaruh. Pilihan Jokowi mengarah ke siapa tentu akan berpengaruh juga kepada pemilih. Nah, kalau membaca kecenderungannya, mohon maaf saya harus potong dulu karena kita harus jeda. Nanti pertanyaan berikutnya bisa Anda jawab setelah jeda. Jadi pertanyaannya kalau untuk saat ini saya lemparkan ke Anda, kemungkinannya Jokowi nanti akan mendukung ke siapa? Akan tegak lurus kepada PDI Perjuangan atau justru akan ke tokoh yang lain? Tapi jawabannya nanti ya Mas ya. Kita akan diskusikan lagi selepas jeda berikut ini.
Arya Bima dari PDI Perjuangan, Andre Rosiade dari Gerindra, dan juga Yunarto Wijaya dari Carta Politika masih bersama kami dalam diskusi Kompas Petang kali ini. Tadi sudah sempat diterangkan bahwa jangan adu gimmick tapi adu gagasan nih Bang Andre. Maka kemudian strategi untuk bisa memenangkan Prabowo atau kemudian menaikkan elektabilitas Pak Prabowo di mata publik, kemudian untuk adu gagasan itu bagaimana kemudian strateginya Bang? Ya, kan sebenarnya kan jelas ya, Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwasannya beliau akan melanjutkan strategi pembangunan Pak Jokowi. Tentu sebagai menteri kabinetnya Pak Jokowi, beliau sangat paham rencana dan strategi pembangunan Presiden Jokowi. Nah, beliau menyampaikan, beliau akan melanjutkan. Kalau beliau memberikan ide gagasan baru, berarti bukan melanjutkan, perubahan itu. Kan kita bagian melanjutkan yang akan kita lakukan, kita akan lanjutkan program-program Pak Jokowi, lalu kita lakukan percepatan sesuai keinginan Pak Jokowi bahwa kita harus melakukan percepatan termasuk nanti pembangunan IKN. Tapi kalau Pak Prabowo menyampaikan gagasan-gagasan di luar strategi dan ide-ide Pak Jokowi, mohon maaf ini bukan menjilat Mas Toto, tapi Mas Toto membawa kita ke narasi dan ide bahwa kita sama dengan Mas Anies, perubahan gitu loh. Ini berbeda antara menjilat atau menegaskan komitmen bahwa Pak Prabowo adalah tokoh yang akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi ini narasi yang penting saya luruskan dari Mas Toto. Kalau Pak Prabowo sampaikan gagasan-gagasan baru, berarti bukan melanjutkan dong, perubahan gitu loh Mas Toto. Oke, kalau Ini dari Andre, PDIP-nya sih sebentar, saya harus kasih giliran dulu ke Mas Bimo kalau begitu. Mas Bimo, untuk menekankan bahwa adu gagasan inilah ditonjolkan, berarti apa strateginya kemudian? Oh ya, kalau kita kan sustain ya, yang dibicarakan Andre itu ya kita merasa bangga bahwa fotokopi dari apa yang dibuat oleh PDI Perjuangan serta Partai Pengusung 2014 dengan Pak Joko Widodo sebagai presiden itu hasil kebenarannya oleh Partai Gerindra. Jadi ini kan cara berpikir ideologis PDI Perjuangan dengan transformasi ke teknokratik, ke transformasi sosial, tapi juga kita nggak terlalu yakin ya apakah paham betul mengenai nawacita Pak Joko Widodo ini yang harus disustain untuk program yang lebih maju dan lebih baik. Dan tidak hanya soal infrastruktur, Andre. Misalnya, Andre, contohnya waktu pembuatan undang-undang Ormas yang waktu itu membubarkan HTI dan FPI. Kan Gerindra walk out misalnya. Yang semacam-semacam ini tentang konsepsi kebinekaan, kita benar-benar menjaga toleransi, anti politik identitas, yang semacam-semacam ini kan saya tidak terlalu yakin. Mungkin Pak Prabowo bisa, tapi pattern recognition pendukung Pak Prabowo ini kan bukan orang-orang yang memang mempunyai sejarah politik untuk hal yang menyangkut masalah kebinekaan, juga toleransi, yang betul-betul keinginan kita kontestasi pemilu adalah memperkuat wawasan kebangsaan kita. Baik. Dan coba misalnya soal undang-undang keormasan saja, ini belum pernah ada misalnya dulu Pak Dijon dengan Pak Andre khususnya, gimana persoalan HTI dan FPI yang saat ini ada, kan juga belum ada pernyataan. Jadi saya tidak yakin itu demikian saja bisa diyakini oleh Pak Prabowo. Karena ini ada sangat ideologis dan sangat substantif dan itu bukan bahasa. Sampai di situ dulu Mas Bimo, sampai di situ dulu. Dari dua. Oke, mohon maaf saya harus potong dulu. Saya harus kasih giliran ke Mas Toto. Menganalisis dua jawaban tadi ini, Mas Toto. Ditambah dengan pertanyaan saya sebelumnya, menyangkut arah kemudian Presiden Jokowi ini mendukung siapa? Apakah sudah terbaca? Apakah akan tegak lurus ke PDI Perjuangan atau ke tokoh lainnya? Ditambah dengan analisis dari dua jawaban tadi. Jokowi kalau betul beliau fokus pada bagaimana keberlanjutan legasinya, akan mendorong dan mengusung sosok yang dianggap punya kemampuan untuk melanjutkan legasinya. Kata kuncinya kemampuan. Jadi kalau ditanya saat ini, saya pikir beliau sedang menguji keduanya. Dan kenapa keduanya yang kemudian didorong? Karena keduanya bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Dan sudah tidak bisa dibantah, kedua-duanya pernah mendapatkan endorsement dari Pak Jokowi melalui berbagai macam momen. Kan sekarang tinggal bagaimana kreativitas, inisiasi dari Mas Ganjar dengan Pak Prabowo menerjemahkan itu. Menerjemahkan dirinya menjadi yang paling mampu
dengan cara berbicara mengenai bagaimana hilirisasi ke depan, dengan mulai berbicara mengenai bagaimana menjawab keraguan mengenai IKN ke depan, dengan kemudian bagaimana menjawab percepatan terkait dengan pembangunan infrastruktur yang menjadi legasi dari Pak Jokowi, termasuk bagaimana kemudian menerjemahkan beberapa program yang belum tercapai pada pemerintahan Jokowi, bukan kemudian diterjemahkan lagi-lagi dengan bahasa kedekatan dengan Pak Jokowi secara personal. Itu yang saya maksud dengan menjilat. Jadi ini bukan sedang berbicara mengenai dilarang untuk kemudian berbicara mengenai melanjutkan Pak Jokowi, enggak. Tapi bagaimana mulai menerjemahkan dalam konteks program-program konkret ke depan tadi. Saya masih melihat keduanya, kalau kita bicara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo, termasuk misalnya dalam acara Apeksi kemarin ya, Ya. belum masuk pada wilayah itu gitu misalnya. Apalagi ketika masih berbicara kebanggaan billboard dan segala macam. Saya pikir nggak masuk akal lah kalau billboard dikatakan itu dari masyarakat umum, tapi kemudian serupa di berbagai macam kota dengan biaya kita tahu sangat mahal. Sudahlah. Ini kedua belah pihak ini kan mengakui Pak Jokowi kepuasan publiknya tinggi, pengaruh Pak Jokowi sangat besar, dan kemudian kita butuh dukungan dari Pak Jokowi. Oke. Itu tidak masalah, tapi jangan sampai upaya mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi ini dengan cara-cara yang saya bilang tadi, tidak memiliki dampak buat Oke. Tapi kalau melihat ini semuanya, maka kan sekarang pertanyaan barunya adalah masalah Jokowi Effect. Di satu sisi efek Jokowi ini sedikit banyak akan berpengaruh pada elektabilitas dari para bakal capres. Tapi di sisi lain kalau kita melihat survei juga, ternyata ada pandangan terutama dari Indo Strategik yang menyebutkan bahwa tidak semua orang nanti akan menunjuk atau memilih capres pilihan Jokowi. Melihat dari dua sudut pandang ini, apakah Jokowi Effect ini betul-betul akan berpengaruh atau tidak menurut Anda, Mas Toto? Ya, pasti akan berpengaruh ya, tapi kita juga jangan melihatnya pemilih itu sekarang ada di ruang kosong, masih dalam angka nol. Tidak, pemilih itu kan sudah sebagian besar diantaranya sudah menjatuhkan pilihannya. Kan sudah bertahun-tahun nih ada proses yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi, oleh Mas Ganjar dengan Pak Prabowo kalau kita lihat persaingan di antaranya misalnya. Dan ini bukan hanya sebuah hal yang terekam hanya dalam peristiwa beberapa bulan terakhir siapa yang menunjukkan lebih dekat dengan Jokowi. Track record dalam beberapa belas tahun terakhir, 10 tahun terakhir, itu kan juga sudah menjadi sebuah rekam jejak di mata masyarakat. Jadi pengaruh Pak Jokowi ada dan mungkin cukup besar. Tetapi yang harus diingat adalah pemilih itu tidak juga berada di titik nol yang kemudian bisa dibelokkan begitu saja. Itu yang menurut saya jangan disalahartikan. Yang bisa diperlihatkan adalah bagaimana Pak Jokowi menurut saya sudah menunaikan tugasnya. Endorsement saya berikan kepada dua orang. Dua orang ini silahkan terbuka untuk maju dan kemudian melanjutkan legasi saya. Sekarang tunjukkan di hadapan masyarakat siapa yang memang lebih mampu, siapa yang lebih punya kapabilitas, dan siapa yang memang betul-betul memiliki kemampuan memahami apa yang sudah saya bangun. Tapi sejauh ini kalau melihat ada yang meresmikan seragam kampanye, kemudian baliho-baliho, itu penegasan dari Anda bahwa itu semua masih gimmick? Ya, kalau berbicara mengenai Mas Ganjar kemarin bercerita, saya pikir memang ada makna menarik ya. Apa itu? Katakan Pak Jokowi ketika memberikan baju hitam putih itu, dia secara personal ingin mengatakan bahwa saya pernah punya perjalanan sebagai seorang kader partai, maju, tetapi untuk menang saya harus mewadahi semua elemen masyarakat, bukan hanya partai saya saja. Ketika saya dulu kotak-kotak, Mas Ganjar salah satu contohnya adalah baju garis-garis yang kemudian bisa diartikan melekat bukan hanya dengan satu partai atau satu elemen masyarakat. Oke. Dan Ganjar kemudian menjawab secara tidak langsung, Pak Jokowi saya tegak lurus kepada Anda dan kemudian saya akan ikuti jejak Anda. Baik. Itu saya pikir sebuah bahasa yang sangat personal sifatnya yang disampaikan oleh Jokowi dan kemudian dijawab oleh Ganjar. Baik, durasi kita sangat terbatas. Saya beri giliran untuk Mas Bimo untuk closing statement singkat saja menerjemahkan baju hitam putih ini kemudian. Ya, sekali lagi bahwa Pak Jokowi ini adalah partai, kader partai yang kemudian menjadi pemimpin bangsa. Jadi mengenai hal yang terkait dengan program melanjutkan atau mengamankan ini dari pusat sampai daerah, dari bupati, wali kota, 3 pilar. Bukan hanya urusan Ganjar, tapi bagaimana menjaga pemerintahan Jokowi itu sustain ke depan. Baik. Itu bukan hanya urusan Ganjar, tapi juga seluruh kekuatan partai, 3 pilar, bupati, wali kota, itu ikut menjaganya. Jadi saya nggak ngerti kalau kemudian interaksi-interaksi personal semacam itu sudah merasa
akan bisa melanjutkan Baik. pemerintahan ke depan seperti apa. Saya kira Oke. itu, dan simbol tentang baju Oke. Ganjar Pranowo adalah simbol keinginan Pak Jokowi bagaimana program ke depan beserta seluruh partai pengusung dan 3 pilar partainya itu dalam melanjutkan. Saya kira itu. Oke, Bung Andre, Anda menegaskan bahwa tidak khawatir dengan simbol-simbol ini tadi ya? Audionya masih di mute, Bang Andre. Boleh diulang lagi? Mute, Dre. Oke. Mute. Sekali lagi saya tidak etis dan tidak elok untuk mengomentari rumah tangga orang lain. Pak Prabowo mengajarkan kepada kami tidak elok dan tidak etis mengomentari urusan rumah tangga orang lain. Kami diminta oleh Pak Prabowo fokus saja mensosialisasikan beliau dan memastikan pemilu ini tanpa polarisasi dan pemilu yang riang dan gembira. Saya hanya meluruskan satu dari Mas Bimo. Apa itu? Mas Bimo tahu betul Pak Prabowo ini patriot sejati dan negarawan. Bahkan Mas Bimo pernah jadi tim sukses Mega Prabowo. Tahu persis Pak Prabowo seorang nasionalis sejati yang tidak terjebak politik polarisasi dan politik identitas. Baik. Makanya terjadilah duet Mega dan Prabowo, dan semua orang PDI Perjuangan tahu bahwa Gerindra adalah adik kandung PDI dalam secara ideologi. Jadi dan Pak Prabowo dan Bu Mega seperti kakak adik. Jadi ketakutan Mas Bimo soal narasi kami tidak nasionalis itu tidak usah ditakutkan. Karena saya paham soal perpuluh. Betul. Kami tangkap sudah maksudnya untuk keduanya. Mohon maaf, kita harus lanjutkan diskusi ini di kesempatan berikutnya. Terima kasih untuk semuanya. Mas Bimo terima kasih, Bang Andre terima kasih, Mas Toto juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya.